Oke, kali ini sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat itu apa sih sebetulnya? Jadi ada satu fungsi kuadrat yang nilainya bisa lebih besar, bisa lebih kecil daripada 0 ya. Jadi gini, fungsi kuadrat ini dalam contoh yang nomor 1 ini adalah lebih besar sama dengan 0 ya. Langkah pertama kita lakukan adalah faktorkan dulu fungsi kuadrat tersebut ya. Jadi ini dan ini. Yang ini disalin saja ya. Jangan dirubah-rubah tapi disalin saja. Kemudian kita cari pembuat 0 ini dan ini, yaitu angka 2 dan angka min 1 ya. Pembuat 0 saya ulang lagi, kalau ini dimasukkan ke sini maka hasilnya menjadi 0 ininya. Atau ini dimasukkan ke sini, hasil ininya menjadi 0. Itu pembuat 0, saya ulang lagi ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Terus kemudian setelah itu masukkan angka-angka ini ke dalam garis bilangan tersebut ya. Yang kecil ditaruh sebelah kiri ya. Min 1 dan 2 jadi lebih kecil min 1 kan. Min 1 taruh sebelah kirinya. Sebelah kanannya 2. Oke. Kemudian ini adalah dinding sebetulnya ya. Ini adalah dinding yang membagi menjadi zona 1, zona 2, dan zona 3. Oke. Ya, langkah selanjutnya adalah kita coba masukkan angka terserah. Jadi misalnya yang paling mudah itu adalah di daerah sini nih. Daerah sini kan ada angka 0 ya. Di daerah sini pasti ada angka 0. Kita masukkan ke sini. Lalu dihitung. Hasilnya positif atau negatif. Jadi 0 minus 2 dikali dengan 0 plus 1 ya. Hasilnya kan minus 2 dikali plus 1. Jadi hasilnya minus 2, minus ya. Minus kita isikan di sini. Di daerah yang kita uji. Oke. Ya. Demikian juga dengan di sini kita bisa uji angka min 3, min 4 dan seterusnya. Lalu di sini kita bisa uji angka 3, 4, 5 yang penting lebih besar daripada angka 2 di sebelah kanannya. Oke, di zona ini pokoknya. Oke. Nah, nanti untuk fungsi kuadrat, pertidaksamaan kuadrat ini kalau sudah diisi satu, itu yang lain selang-seling. Itu yang pertama yang bisa dihafalkan ya. Atau kedua, cara kedua kalau mau lebih cepat lagi, kita lihat untuk fungsi kuadrat kalau yang koefisien dari x kuadrat ini positif, maka tanpa uji tadi bisa langsung kita masukkan tandanya plus, minus, dan plus. Oke ya, jadi ada dua cara atau dua metode mana yang enak aja yang dipakai ya untuk membuat tanda-tanda ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah ini jadi ya gambar ini, setelah gambar ini jadi, maka kita melihat ini. Fungsi kuadratnya mau lebih besar dari 0. Mau lebih besar dari 0. Lebih besar artinya yang positif yang diambil. Ini atau ini. Oke, saya ulang lagi ya. Fungsinya mau lebih besar dari 0. Berarti yang diambil karena lebih besar, berarti yang diambil positif. Ini. Oke, cara menuliskannya sekarang, cara menuliskannya. Kalau yang sebelah kiri sini berarti kan lebih kecil daripada min 1. Ini. Kalau yang sebelah sini kan lebih besar daripada 2. Berarti ini cara nulisnya. Ini adalah atau. Ya, diambil kedua-duanya. Diambil kedua-duanya. Ya, ini yang diambil. Nah, itu himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke. Bagaimana kalau soal lain ya, contoh soal lain misalnya ini. Soalnya seperti ini. Ini koefisiennya atau konstantanya x kuadrat itu minus ya. Jadi ada dua cara sebetulnya. Jadi cara pertama ini dikali minus semua kedua ruas. Kali minus 1, ini kali minus 1. Cuman tandanya di sini harus dibalik ya. Tandanya harus dibalik. Cuman dalam kasus kali ini saya tidak mengalihkan minus ya. Saya tidak mengalihkan minus kiri dan kanannya, tapi saya keluarkan saja minusnya.
kemudian difaktorkan menjadi ini. Oke, pembuat nolnya berapa? 2 dan min 1. Oke, ini pembuat nolnya. Kemudian langkahnya sama, buat garis bilangan. Ya, buat garis bilangan. Kemudian masukkan pembuat nolnya ini sesuai urutan, yang lebih kecil di sebelah kiri. Di ini min 1, ini 2. Ini adalah dinding, ini zona 1, zona 2, zona 3. Kalau bisa cara langsung ya, saya coba cara langsung. Kalau konstantanya x kuadrat itu minus, maka yang diisi itu adalah minus, plus, minus, selang-seling ya, selang-seling, minus, plus, minus. Nah, kemudian kita lihat lagi soal, maunya apa? Maunya lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti artinya positif yang diambil. Lebih besar dari fungsi kuadrat lebih besar dari 0, berarti yang positif yang diambil ini. Ya. Begitu kita ambil ini, cara nulisnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kan dibacanya x lebih besar dari min 1, tapi lebih kecil dari 2. Oke. Nah, kalau soalnya diganti menjadi, soalnya sama seperti ini ya. Ini sama seperti ini, hanya saja ini dia lebih kecil. Tentunya garis bilangannya sama akan seperti ini ya. Garis bilangannya akan seperti ini. Cuman karena maunya lebih kecil dari 0, fungsi kuadrat lebih kecil dari 0, maka diambil yang minus. Ini yang diambil yang minus. Oke, jadi penulisannya x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 2. Ini. Oke. Cukup jelas ya di sini ya. Ya, yang tadi agak kelupaan di sini, kalau di sini soalnya ada sama dengan ya. Di sini ada sama dengan, di sini ada sama dengan. Oke. Kalau di sini tidak ada sama dengan ya, maka di sini juga tidak ada sama dengan. Oke, di sini nggak ada sama dengannya, di sini nggak ada sama dengannya. Oke. Nah, saya akan jelaskan selanjutnya adalah kenapa kok bisa tandanya seperti ini ya. Plus minus plus gitu ya, dengan uji coba gitu ya. Kok bisa seperti ini? Nah, kita lihat sebetulnya grafik itu untuk A yang positif, jadi A itu yang nempel sama X kuadrat ya, konstantanya X kuadrat atau koefisiennya X kuadrat, itu gambar 3 macam sebetulnya. Ini, atau ini. Kalau yang A-nya minus, itu ini, atau ini. Oke, ya, kita bahas satu persatu dulu. Untuk gambar ini, A-nya plus dan punya 2 titik potong ini. Berarti gambarnya kan begini. Oke. Kalau gambarnya gini, berarti pertanyaannya adalah fungsi mana yang lebih besar dari 0. Lebih besar itu artinya gambar tersebut di atas sumbu X ini dan ini. Oke. Makanya di sini yang plus waktu kita uji coba ini. Oke. Dan kenapa selalu selang-seling? Karena dia bentuknya seperti ini. Kalau yang A-nya minus punya 2 titik potong, maka jadi seperti ini. Ini dan ini. Mana yang di atas sumbu X alias plus? Ini kan. Ya berarti ini daerah sini. Manakah grafik yang di bawah sumbu X atau minus? Ini. Berarti kan daerah sini dan daerah sini. Oke. Ya, arti ya kalau yang 2 titik potong ini. Nah, kalau kebetulan fungsi kuadratnya tuh hanya punya 1 titik ya, 1 titik itu seperti ini ketika. Nah, karena cuma 1 titik, maka pembuat nolnya kan cuma 1. Dan kita lihat ini, gambar ini semua itu positif di atas sumbu X semua. Kecuali 1 titik ini memang menyentuh sumbu X atau sama dengan 0. Ini juga sama. Jadi tandanya makanya jadi plus dan plus. Di sini yang 0. Sama dengan ini juga. Jadi kalau ini kan semua di bawah sumbu X ya. Jadi ini minus dan ini minus. Dan ini 0. Membuat 0-nya. Kalau ada sama dengan 0 ya. Oke. Nah, untuk gambar ketiga ini tipenya. Ada fungsi kuadrat yang memang
diskriminannya minus ya, alias nggak punya akar sama sekali. Itu gambarnya ada kemungkinan ini atau ini. Ya, kalau kita lihat di sini sebetulnya, kalau gambar ini kan semuanya ya, semuanya di atas sumbu X, berarti kapanpun X-nya itu selalu plus. Sedangkan ini, kapanpun X-nya itu selalu minus. Oke, cukup jelas ya. Nah, kesepakatan ini yang harus hati-hati, karena nggak semuanya itu selang-seling ya, dan nggak semuanya itu sama, ganti-ganti ya, tergantung dari fungsinya. Fungsinya ini saya kasih contoh yang ini, misalnya sedikit mengenai ini. Nah, jadi ini, jadi untuk fungsi misalnya ya, saya kasih contoh aja X pangkat 3, nanti kalian bisa coba di GeoGebra. Itu gambarnya seperti ini. Pembuat nolnya ini ya, ini kan di bawah sumbu X, berarti minus kan. Yang ini kan di atas sumbu X, makanya plus. Jadi walaupun cuma satu titik, kalau fungsinya pangkat 3 seperti ini, maka dia selang-seling. Oke, cukup jelas ya bedanya ya.